wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang karakteristik fungsi. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang relasi, bagaimana menyatakan relasi. Kemarin masih ingat tidak, relasi dapat dinyatakan dalam berapa cara? Yang pertama dengan diagram panah, ya. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan apa? Diagram kartesius. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu karakteristik fungsi. Karakteristik fungsi. Karakteristik fungsi. Karakteristik fungsi. Nah, nanti dalam mempelajari karakteristik fungsi ini, kalian akan mempelajari apa bedanya fungsi dengan relasi. Kemudian bagaimana cara menyatakan fungsi. Kemudian bagaimana cara mencari nilai fungsi. Kemudian bagaimana menyatakan fungsi dalam diagram kartesius, menggambarnya, dan seterusnya. Nah, mempelajari fungsi ini sangat penting karena untuk mempelajari fungsi ini sebagai dasar nanti ketika kamu akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Dan nanti di kelas 9 akan dikaitkan dengan persamaan kuadrat sehingga menjadi fungsi kuadrat. Tapi itu nanti di kelas 9 ya. Nah, oke, sebelum masuk ke apa itu fungsi dan apa bedanya fungsi dengan relasi, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada di buku paket kalian halaman 89. Coba, misalkan kamu mendapatkan pesan seperti ini ya. Nah, pastikan kamu bingung. Ini apa sih? Artinya apa? Nah, nanti siapa tahu ya salah satu dari kalian itu berkeinginan menjadi ahli kriptografi. Kriptografi itu tugasnya adalah menenskripsi sandi-sandi rahasia. Jadi nanti tugas kamu itu menyaring email maupun pesan ataupun apa saja dari media sosial, dari internet, kira-kira pesan-pesan yang mencurigakan. Nah, kemudian tugas kamu adalah menenskripsi pesan-pesan tersebut. Nah, itu adalah salah satu peluang kerja di masa depan yang sangat menantang ya bagi kamu yang suka dengan detektif. Nah, ini pesan ini tidak akan bisa kita baca kalau kita tidak mempunyai kodenya untuk memecahkan pesan ini. Nah, tanpa mengetahui kode sandinya, pesan di atas tentu tidak bisa dimengerti. Lain halnya jika kita punya kode pesan sebagai berikut. Nah, ini kita terjemahkan. Kita tulis A sampai dengan Z ya. Nah, A ini diganti dengan D, B dengan E, C dengan F. Sehingga kalau di sini ada huruf N, nah N itu di sini sebagai apa? N. N itu K. Nah, kemudian perhatikan kita tulis K. Kemudian X. X itu apa? Itu U. Nah, kemudian Q itu apa? Q itu N. Nah, N. Kemudian F. Nah, F itu apa? F itu C. Nah, C. Kemudian L. L itu apa? L itu I. Nah, I. Sehingga kita sudah bisa baca kunci. Nah, kemudian ini Ki lagi. Ki. N. N. Nah, kemudian B.
B-nya apa? B. Kita lihat di sini, B-nya mana? Oh, ini Y. Y. Kemudian D. D-nya apa? D-nya A. Nah, sehingga kalimat yang pertama ini bunyinya apa? Kuncinya. Iya, betul. Nah, untuk seterusnya sudah ada di buku paket. Di situ tulisannya menjadi apa? Kuncinya lihat di bawah pohon, di bawah pot mawar. Ya. Kamu bisa melihat di halaman 89. Nah, ini namanya kamu sudah menenskripsi sandi. Nah, itu salah satu kegunaan matematika tuh di situ ya. Jadi, jangan sampai kamu berpikir ngapain sih susah-susah belajar matematika. Nah, oke, sekarang kita buka halaman berikutnya ya. Halaman 92. 92 itu membedakan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Coba kita lihat bersama ya. Nah, dari halaman 92, 93. Coba, misalkan aturan yang menghubungkan dari himpunan A, B, C sampai dengan Z ke himpunan A, B, C sampai dengan Z itu merupakan fungsi kehimpunan A, B, C sampai dengan Z. Nah, di situ kamu bisa membaca sendiri halaman 52. Nah, sekarang kita lihat ke halaman 93. Misalkan diketahui himpunan A itu himpunan 1, 2, 3 ya. Kemudian B itu himpunan B, sorry ini salah, saya skip dulu ya. B itu himpunan A dan B. Nah, sekarang kita coba buat relasi dari himpunan A ke B. Misalkan saya ambil yang nomor 7 ya, yang nomor 7. Nomor 7 itu kalau dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan menjadi 1, A dan 2, B. Nah, ini kalau digambar, ini dengan himpunan pasangan berurutan, masih ingat kan? Nah, ini dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau dengan diagram panah bagaimana? 1, 2, 3. Oh iya, saya sekalian mereview jawaban kalian ya. Kemarin masih ada yang membuat diagram panahnya itu tidak ditutup dengan kurva seperti ini ya. Cuman ditulis 1, 2, 3, kemudian apa. Nah, nggak boleh kalau membuat diagram panah itu seperti ini ya. Nah, harus ditutup. 1 dihubungkan dengan A. Kemudian 2 dihubungkan dengan B. Nah, ini dinyatakan dengan diagram panah. Kemudian saya ambil contoh yang nomor 13. Coba kamu lihat. Halaman 93, nomor 13 ya. Himpunan pasangan berurutannya 1, A, kemudian 2, A, 3 dengan A. Nah, ini kalau dibuat diagram panahnya bagaimana? Ini kita gambar A-nya dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ini ditutup dengan kurva tertutup ya. Kemarin kan banyak yang enggak diberi kurva. Nah, hanya begini saja. Kalau ini menggambarnya seperti ini salah ya. Kamu boleh pakai lingkaran, boleh pakai kotak. Yang penting ditutup dengan kurva tertutup sederhana. Nah, ini kita hubungkan. 1 kita hubungkan dengan A. Kemudian 2 dihubungkan dengan A. 3 dihubungkan dengan A.
Nah, dari dua contoh ini terlihat bahwa yang nomor 7 ini hanya relasi, bukan fungsi, ya. Yang ini disebut dengan relasi. Kalau ini disebut dengan fungsi. Nah, coba mana lagi? Kalau misalkan saya ambil nomor berikutnya ya, misalkan nomor berapa? Nomor 17. Nomor 17. Himpunan 1, B, 2, B, 3, B. Nah, coba kamu perhatikan. Ini tadi A, anggotanya siapa? 1, 2, 3. Kemudian B, anggotanya A dan B, gitu kan? Nah, ini kita tutup. Yang ini juga. Nah, kemudian kita pasangkan. 1 dipasangkan dengan siapa? Dengan B. Kemudian 2 dengan B. 3 dengan B. Nah, ini juga kita sebut sebagai fungsi. Nah, fungsi. Kemudian, kira-kira yang bukan fungsi yang mana ya? Nah, coba kalau misalkan yang nomor 12, kita lihat. Yang nomor 12, himpunannya apa? 2, B, kemudian 3, A. Nah, kalau dipasangkan bagaimana? Ini A, ini nanti 1, 2, 3. Kemudian B. Jadi apa? A, B kan? Nah, oke, kita buat kurva. Nah, sekarang kita pasangkan. 2 dipasangkan dengan B. Kemudian 3 dipasangkan dengan A. Nah, kalau seperti ini bukan fungsi, tapi hanya relasi. Nah, coba kamu lihat apa bedanya antara 17 dengan 12. Kalau yang nomor 17 ini fungsi, yang nomor 12 bukan, jadi hanya relasi biasa. Kemudian yang nomor 7 tadi ini juga bukan fungsi. Sementara nomor 13 ini fungsi. Nah, satu lagi ya, Ibu ambil contoh. Satu lagi, kalau misalkan tadi A anggotanya 1, 2, 3. Kemudian B anggotanya A dan B, itu kan? Nah, oke, nah sekarang kalau saya hubungkan, misalkan 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B. Nah, ini fungsi ya. Kalau seperti ini disebut dengan fungsi dari A ke B. Nah, terus kalau misalkan Ibu buat lagi di sini. 1, 2, 3. Kemudian B, anggotanya tadi A dan B. Nah, udah, nggak apa-apa. Kita taruh sini aja titiknya. Nah, sekarang kalau misalkan 1 saya hubungkan dengan A, 1 saya hubungkan dengan B, 2 dengan B, 3 dengan A misalkan.
Nah, ini fungsi atau bukan? Kalau seperti ini bukan fungsi, tapi hanya relasi. Nah, coba kamu perhatikan lagi. Apa bedanya dari masing-masing contoh tadi? Ya, coba kita perhatikan. Dari nomor 7, tadi anggota A itu kan 1, 2, 3. Anggota B, A, dan B. Nah, dalam nomor 7 ini ada satu anggota dari himpunan A yang tidak mempunyai anggota, yaitu siapa? 3. Oh, tidak punya pasangan. Nah, 3 ini tidak punya pasangan, ya kan? Nah, 3 tidak punya pasangan. Kemudian, kalau yang nomor 13, nah, setiap anggota dari A ini punya pasangan. Tapi anggota yang B ini ada yang tidak punya pasangan. Ya. Tapi ini fungsi, sementara yang atas itu bukan fungsi. Jadi dia hanya relasi. Nah, oke, sekarang yang nomor 17. Kita lihat. Nomor 17, ini setiap anggota dari A itu punya pasangan di B. Yaitu 1 pasangannya B, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B. Nah, ini disebut fungsi dari A ke B, ya. Sementara A, anggota dari B ini tidak punya pasangan, tapi tidak apa-apa, ya. Nah, sekarang yang nomor 12 kita lihat. Anggota A yaitu himpunan yaitu 1, 2, 3. Ada enggak yang enggak punya pasangan? Ada, yaitu siapa? 1. 1 ini tidak punya pasangan, sehingga yang nomor 12 ini bukan fungsi. Sementara yang anggota B ini punya pasangan semua, ya. Oke, berikutnya. Nah, yang ini juga setiap anggota dari A, yaitu 1, 2, 3 itu punya pasangan di B. 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B. Nah, ini disebut fungsi, ya. Nah, sekarang kalau yang berikutnya ini bukan fungsi. Kenapa? Karena nah, coba kamu perhatikan anggota A itu kan 1, 2, 3. Ada enggak yang punya pasangan lebih dari 1? Nah, ini 1. 1 pasangannya siapa? 1 pasangannya A, 1 juga pasangannya B. Nah, ini yang menyebabkan dia itu bukan fungsi. Nah, sehingga syarat agar suatu relasi itu menjadi sebuah fungsi apa? Syarat relasi tersebut merupakan fungsi. Ini nanti kamu bingung MPK itu apa? Merupakan fungsi. Syarat suatu relasi tersebut merupakan fungsi. Itu apa berarti? Yaitu setiap anggota A itu mempunyai tepat satu pasangan di B. Nah, maksudnya tepat satu itu kalau ini kan 1 punya pasangan A, 1 punya pasangan B. Nah, itu tidak boleh, ya. Dan dia harus punya pasangan. Nah, jadi misalkan saya tuliskan lagi ya di sini. Misalkan tadi A anggotanya kan 1, 2, 3. Ini yang A. Kemudian B tadi A dan B. Nah, jadi agar relasi dari A ke B itu merupakan fungsi, maka setiap anggota dari A, yaitu 1, 2, 3 ini mempunyai
tepat satu pasangan di B, ya. Jadi dia harus punya pasangan dan pasangannya hanya boleh satu. Jadi dia tidak boleh poligami, tidak boleh menjomblo juga, ya. Nah, misalkan begini, ini satu pasangannya dengan A, dua pasangannya dengan B, tiga pasangannya dengan B. Nah, ini dia fungsi, ya. Fungsi. Karena setiap anggota A ini mempunyai tepat satu pasang di B. Tapi kalau misalkan seperti ini, misalkan A, himpunan 1, 2, 3. Nah, ini kemudian B, misalkan A, B. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan relasinya seperti ini, misalkan 1 dengan A, 2 dengan A, 2 dengan B. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa coba? Ini bukan fungsi, dia hanya relasi biasa. Nah, kenapa? Karena ini ada anggota A yang tidak punya pasangan. Dia jomblo, ya, jomblo. Jomblo, nggak boleh jomblo anggota A. Nah, kemudian duanya ini punya pasangan lebih dari satu kan? Nah, duanya ini punya pasangan lebih dari satu. Ini juga nggak boleh. Nah, dia kan poligami toh. Nah, poligami nggak boleh juga ya. Nah, jadi dia harus punya anggota A ini harus punya pasangan dan pasangannya hanya boleh satu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, nah kalau dia diduakan boleh nggak apa-apa ya. Ini kan punya pasangan 2 dan 3 itu nggak apa-apa. Jadi anggota A ini harus punya pasangan dan pasangannya hanya boleh satu. Jadi tidak boleh jomblo dan tidak boleh poligami. Itu syarat agar dia fungsi. Tapi khusus untuk yang anggota A. Nah, himpunan A itu disebut dengan domain. A itu disebut dengan domain atau daerah asal, ya. Daerah asal. Nah, kemudian B itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Atau daerah kawan. Nah, kemudian yang kena panah ini adalah range, ya, atau daerah hasil. Range itu daerah hasil. Daerah hasil. Nah, jadi misalkan saya berikan contoh lagi ya. Untuk membedakan, misalkan A anggotanya 1, 2, 3. Nah, kemudian B anggotanya misalkan A, B, C. Nah, kemudian saya hubungkan 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan B. Nah, ini berarti domainnya yang mana? Domain. Domainnya itu kan himpunan A ya. Nah, domainnya himpunan A. Nah, himpunan berapa? 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya yang mana? Kodomain atau daerah kawannya yang mana? Yang B. Nah, B anggotanya siapa? Himpunan A, B, C. Ya. Nah, sekarang daerah hasilnya yang mana? Range-nya. Range. Nah, range-nya itu adalah yang kenyunyuk panah. Nah, kena panah ini loh. Yaitu siapa? A dan B.
Nah, ini bedanya. Oke, dongs ya. Ini tentang domain, codomain, dan range. Coba sekarang kamu buka latihan berikut ini. Misalkan, oke, contohnya diketahui A himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu bisa buka di buku paket halaman 96, contoh 3.3 ya. B sama dengan B adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, oke. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Nah, relasi dari A ke B itu adalah satu lebihnya dari. Satu lebihnya dari. Satu lebihnya dari. Nah, ini kira-kira fungsi atau bukan? Nah, coba kita cari ya. Kita gambar A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita gambar dulu. Nah, kemudian B anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang relasi yang memasangkan dari A ke B itu adalah satu lebihnya dari. Berarti kan kita bacanya dari A toh. Satu itu satu lebihnya dari berapa? Nah, kalau 2, satu lebihnya dari nggak ada. 3, satu lebihnya dari berapa? 2. Nah, bacanya dari sini ya. Dari A ke B. Nah, 3 itu satu lebihnya dari 2. 4, satu lebihnya dari 3. 5, satu lebihnya dari, oh nggak ada. Nah, ini fungsi atau bukan? Kalau berdasarkan definisi yang tadi. Ya, ini bukan fungsi. Nah, bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa? Nah, karena ada anggota A, yaitu siapa? 1, 2, dan 5 itu yang tidak punya pasangan di B. Ya, karena ada anggota A, yaitu siapa? Yaitu 1, 2, dan 5 itu tidak mempunyai pasangan. Tidak mempunyai pasangan di B. Ya, tuh, sudah mulai jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan, kamu bisa mendiskusikan melalui WA group ya. Oke, contoh berikutnya halaman 102. Ketahui P itu himpunan 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian Q itu himpunan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, sekarang jika P ke Q dihubungkan relasi setengah dari, nah, relasinya setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang punya pasangan di Q. Relasi yang menghubungkan relasi dari P ke Q itu adalah setengah dari.
setengah dari. Nah, setengah dari. Coba kita pasangkan ya. P anggotanya tadi siapa? 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian Q 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Oke. Nah, sekarang kita coba hubungkan ya. P ke Q itu setengah dari. 1 setengah dari 2. Tuh, 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. 6 setengah dari berapa? 12. Nah, ini fungsi atau bukan anak-anak? Betul, ini fungsi ya, betul. Fungsi. Kenapa tadi fungsi? Karena setiap anggota dari P, yaitu siapa? 1, 2, 3, 4, dan 6, itu mempunyai pasangan di Q. Ya, betul. Nah, ada nggak anggota Q yang nggak punya pasangan? Ada, yaitu siapa? 10. Nah, sudah jelas anak-anak pengertian fungsi dan bukan fungsi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi fungsi itu adalah apa? Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota dari domain dengan tepat satu anggota dari kodomain. Nah, domainnya itu nggak boleh menjumlah dan nggak boleh poligami. Nah, sekarang misalkan tadi ya, yang ini tadi, saya ambil contoh yang ini tadi ya. Ini kan berarti fungsi F. Fungsi F, nah itu ini dipetakan oleh fungsi F misalkan. Nah, fungsi F, sebentar, kita hapus dulu. Nah, fungsi F kecil ya, fungsi F itu memetakan atau memasangkan ya, memetakan setiap anggota P ke Q. Nah, fungsi F memetakan setiap anggota P ke Q. Nah, kalau kita tulis notasinya, itu menjadi begini. Fungsi F memetakan setiap anggota X ke Y. Nah, ini membacanya fungsi F memetakan setiap anggota X ke Y. Nah, X-nya itu siapa? X-nya ini adalah anggota dari domain atau daerah asal ya. Kemudian Y-nya ini adalah anggota dari kodomain atau range-nya. Kodomain atau range ya. Nah, bentuk seperti ini itu disebut dengan notasi fungsi. Nah, ini disebut dengan notasi fungsi. Disebut notasi fungsi. Ya. Nah, kemudian ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus fungsi f(x) sama dengan y. Kalau ini disebut dengan rumus fungsi. Disebut rumus fungsi. Nah,
Coba kita lihat lagi yang soal tadi ya. Nah, ini bayangan 1 oleh fungsi f itu adalah 2. Nah, jadi misalkan ini tadi membacanya bayangan 1 oleh fungsi f adalah 2. Atau kalau ditulis menjadi begini. F1 sama dengan 2. Nah, berarti bayangan 2 oleh fungsi f adalah 4. Ya kan? Kita tulis lagi ya, biar kamu tidak bingung. Kita akan mencari nilai fungsinya. Nah, tadi P itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya kan? Nah, ini anggota P. Kemudian anggota Q tadi dapat tadi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, ini kan. Nah, kemudian relasinya tadi adalah apa? Setengah dari. Nah, 1 tadi setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. 6 setengah dari 12. Nah, tadi kan bayangan 1 oleh fungsi f adalah 2. Nah, ini yang pertama. Berarti bayangan 2 oleh fungsi f adalah berapa? 4. Nah, ini kalau yang pertama ini ditulisnya tadi F1 sama dengan 2. Nah, kalau yang ini ditulisnya apa? F2 sama dengan 4. Nah, berarti kalau F3 berapa? F3 itu kan berarti bayangan 3 oleh fungsi F itu adalah 6. Nah, F4-nya berapa? F4-nya 8. Kemudian F6-nya berapa? 12. Nah, itu. Sehingga range-nya adalah himpunan 2, 4, 6, 8, dan 12. Nah, begitu ya. Sudah jelas ya pengertian tentang fungsi dan apa yang membedakan antara relasi dan fungsi. Nah, setelah ini kalian silakan berlatih di Google Classroom ya. Nanti diberikan latihan di sana, silakan dibuka. Nah, jika masih ada pertanyaan, silakan didiskusikan di WA group. Ya. Oke, sekian dulu. Stay happy and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan selalu bahagia.